Script artikel, perbudakan menurut Islam, Alkitab, dan sejarah dunia. 1. Apa itu budak? Budak, orang yang dimiliki oleh orang lain sehingga kebebasannya terbatas. Di zaman dulu, budak dianggap bagian dari harta. Bisa dari tawanan perang, dijual karena utang, atau lahir dari keluarga budak. Jadi kita bicara konteks ribuan tahun lalu, sebelum ada konsep HAM modern. 2. Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Islam datang pada zaman perbudakan sudah umum. Islam tidak langsung menghapus, tapi mengatur ketat dan membuka pintu pembebasan. Kewajiban memperlakukan budak secara manusiawi. Nabi SAW bersabda, budak itu saudaramu, berilah makan seperti yang kamu makan, pakaikan seperti yang kamu pakai. Tidak boleh memukul sembarangan, apalagi menyiksa. Nabi SAW bersabda, barang siapa memukul budaknya tanpa alasan, maka dia harus memerdekakannya. Dorongan pembebasan, Al-Baqarah 2:7 dan Surat Taubah, memerdekakan budak termasuk amal besar dan boleh pakai zakat. Ada sistem mukatab, budak bisa minta kontrak untuk menebus kebebasannya. Sumber budak terbatas. Dalam Islam, budak hanya dari tawanan perang yang sah. Dilarang menculik orang bebas jadi budak. Tujuan akhirnya perlahan habis karena dorongan pembebasan aturan ketat. 3. Alkitab, Taurat, dan Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama Taurat, ada aturan membebaskan budak Ibrani setelah 6 tahun. Keluaran 21:2, Ulangan 12:11. Tetapi Imamat 25 ayat 446 memperbolehkan budak dari bangsa lain dijadikan budak selamanya, tidak otomatis bebas tahun ke-7. Ada aturan boleh menghukum budak, tetapi jika tuan memukul sampai mati, dia dihukum. Keluaran 21:10, kalau hanya luka, tuan tidak dihukum berat. Artinya masih ada ruang memukul. Perjanjian Baru Yesus dan para Rasul. Yesus tidak menghapus perbudakan secara hukum, lebih fokus pada pembenahan moral. Paulus menasihati budak taat pada Tuan, Efesus 6:5, dan Tuan memperlakukan budak dengan baik. Surat Filemon menunjukkan pendekatan damai kepada budak Onesimus. Tidak ada hukum penghapusan total di teks, tapi ada dorongan sikap saling menghargai. 4. Sejarah dunia non-kitab. Romawi dan Yunani. Budak, tenaga kerja besar. Ada kemungkinan dibebaskan, tapi banyak disiksa di tambang. Perdagangan Atlantik, abad 11-17. Budak Afrika dijadikan milik di Amerika. Sangat brutal, sistem rasial, tidak ada pembebasan otomatis. Asia Afrika juga ada perbudakan, tapi bervariasi. Kesimpulan, secara umum dunia luar, non-agama lebih keras, budak bisa dipukul atau dibunuh lebih bebas. Kesimpulan objektif. Islam paling ketat aturannya di zamannya, tidak boleh disiksa, dianjurkan memerdekakan, sumber budak dibatasi, punya sistem resmi pembebasan. Alkitab ada aturan melindungi sebagian budak Ibrani, tapi budak asing bisa selamanya. Boleh dipukul dalam batas tertentu. Sejarah dunia sekuler paling keras, budak jadi barang tanpa hak, terutama di perdagangan Atlantik. Kalau ditanya mana paling adil? Di konteks zamannya, sistem Islam paling mendekati konsep pembebasan dan perlindungan. Standar HAM modern menuntut penghapusan total.